Demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Marta istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis di dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebuah hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Mari kita renungkan, kemanakah roh Yesus ketika beliau wafat? Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Terus, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kita ke Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia Yesus akan diam dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi Alkitab mengatakan selama 3 hari 3 malam Yesus berada di dunia orang mati, ya, di rahim daripada bumi. Kita kembali lagi ke 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 yang tadi. Di dalam roh Yesus itu memberitakan Injil kepada roh-roh yang di penjara. Roh-roh yang mana? Itu adalah orang-orang yang mati pada zaman Nuh, air bah Nuh, yang namanya tuh terhilang. Bagaimana terhilang tuh? Ya. Dan orang-orang disiksa oleh roh-roh jahat, dan roh-roh jahat itu sambil nyiksa orang, sambil ketawa-ketawa, cekak-cekikan, mereka tertawa menari-nari loh. Dan mereka menikmati. Pada zaman itu nggak ada internet, saya nggak tahu tuh kesaksian tentang neraka, nggak tahu. Itu hampir gila itu, ya. Dan saya ngomong ke banyak orang, you should not go there. Saya ngomong ke banyak orang yang belum percaya Tuhan, kamu jangan sampai ke sana. Kalau sampai kamu ke sana tuh sudah tamat, sudah game over, mau bertobat, ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa dunia orang mati itu ada di rahim bumi, ada di inti bumi. Ada dunia roh yang bernama dunia orang mati atau Hades. Dan Yesus sudah pernah ke sana, dan Yesus menginjili orang-orang yang sudah dibakar oleh api, disiksa oleh setan selama 2000 tahun lebih. Kira-kira ya, dari sekian ratus juta orang itu, apakah semuanya percaya Tuhan? Hah? Tidak. Ya. Meskipun mereka sudah dibakar, ya, disiksa, mereka punya free will, kehendak bebas. Mereka punya kehendak bebas. Ketika Tuhan Yesus injili mereka, mau ikut saya enggak? Maut sudah dikalahkan, ikut saya. Bawa tawanan-tawanan itu kepada Bapa. Enggak semua loh. Jangankan manusia di bumi ini yang punya free will, yang menolak Yesus, yang sudah Kristen kemudian murtad, itu jangan heran. Mereka punya kehendak bebas. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman bersama Allah.
manusia mengalami hidupnya sendiri dalam keterarahan kepada kepenuhan yang disebut Allah. Di situ setiap orang menyadari kehadiran Allah, bukan sebagai objek, melainkan sebagai jawaban terakhir bagi hidup sendiri. Keyakinan akan adanya Allah tidak lepas dari kehidupan manusia, maka kepercayaan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membawa pada kepercayaan, namun ada pula pengalaman-pengalaman lain yang tidak. Pengalaman yang membawa manusia percaya kepada Allah sebagai hakikat tertinggi adalah pengalaman religius. Macam-macam pengalaman religius yang dialami oleh manusia yaitu antara lain: yang pertama, pengalaman eksistensial yang ada dalam dirinya, belum menyatakan hubungan secara langsung dengan Allah. Misalnya pengalaman-pengalaman profan yaitu berhasil, gembira, gagal, sedih, tidak lulus, dan sebagainya. Yang kedua, pengalaman eksistensial yang dalam dirinya mulai mengarah kepada Allah. Misalnya, pengalaman-pengalaman keterbatasan manusia yaitu kelahiran, kehidupan, pengalaman keterbatasan manusia yaitu kelahiran, kehidupan, kematian, penyakit, dan sebagainya. Yang ketiga, pengalaman eksistensial yang dalam dirinya menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Misalnya pengalaman kehidupan beragama yaitu doa, meditasi, dan sebagainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tidak cukup bila kita hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Dalam pengalaman hidup, Yesus tidak hanya bersabda, tetapi juga melakukan kebaikan. Sabdanya diteguhkan dengan perbuatannya. Sabda dan perbuatannya adalah satu kesatuan. Hanya dengan begitu, maka sabda Tuhan sungguh-sungguh terlaksana. Sabda Tuhan yang didengarkan baru akan dihayati dan berbuah bila tampak dalam perbuatan-perbuatan baik. Dengan mendengarkan sabda dan melaksanakannya, kita menjadi saudara-saudara Yesus. Maka berbahagialah. Adakah kebahagiaan selain menjadi sahabat dekatnya? Adakah kebahagiaan lain selain menjadi sahabat dekatnya? Hendaklah kita setia mendengar dan merenungkan sabda Tuhan agar sabda Tuhan meresap dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi lembaran-lembaran sabda Tuhan yang hidup.